Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Zero. Pagi ini kita bertemu di dalam edisi, saya kasih nama aja 10 menit yang menyegarkan jiwa. Nah, karena edisi yang lain, edisi kesaksian, kemudian juga edisi kita cerita seputar pelayanan ya. Nah, jadi ini edisi untuk dalam Zero to Zero 10 menit yang menyegarkan jiwa. Puji Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal 12. Judul perikopnya adalah kewaspadaan. Ayat 35 mulai. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Puji Tuhan. Jadi inti daripada pembacaan kita di dalam perikop ini adalah hendaklah kita ini berjaga-jaga, saudara ya. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk berjaga-jaga dan berwaspada. Baik itu untuk di dalam hal menantikan kedatangan Tuhan, ataupun sebenarnya di dalam segala hal di dalam kehidupan kita ya. Saya kemarin sekitar jam 2, jam setengah 3 berangkat ke Samarinda, saudara, mengantar anak saya ya, yang rumahnya Samarinda. Lalu pulang di tengah malam, jadi sekitar jam 8, jam setengah 8, jam 8 begitu masuk di Bontang. Nah, saya lihat di pintu selamat datang di Tugu Ekuator Bontang itu, di situ Satpol PP ya berjaga-jaga, baik kami waktu pergi maupun waktu pulang. Mereka masih ada di situ untuk apa? Untuk memeriksa setiap kendaraan yang bukan plat Bontang ya, yang atau juga travel yang datang dari Samarinda ya, mengecek suhu badan orang-orang yang datang ya, untuk mencegah penyebaran COVID di Kota Bontang ya. Puji Tuhan, Bontang sudah hampir masuk zona hijau ya, karena ini sekarang ini terakhir itu dalam 2 minggu terakhir ini ya, hanya ada 1 penambahan PDP. Dan saya baca kemarin di media itu sudah dari 4 orang terakhir itu sudah 3 orang yang sembuh, yang negatif swabnya, dan tinggal 1 orang saja yang sedang dirawat saat ini. Nah, tapi waktu saya di Samarinda, wah keadaannya berbeda. Masuk kota, jalanan masih tetap padat seperti biasa. Kami mampir ke mall untuk belanja, rame mallnya, saudara. Di KFC rame, apalagi ada promo diskon 45% ini KFC ini, rame sekali KFC, saudara. Jadi saya perhatikan ini orang Samarinda ini nggak berjaga-jaga ini ya. Pemerintahnya mungkin cuek, masyarakatnya juga cuek, pasar-pasar juga masih saya lihat ramai dengan kerumunan orang ini. Ini satu tindakan yang saya kira nggak bijaksana, saudara ya. Jadi saya bersyukur bahwa warga Bontang ini masih cukup disiplin di dalam menjaga, masing-masing menjaga kesehatan dirinya ya. Tapi aktivitas masih berlangsung juga seperti biasa, tapi tidak terlalu banyak kerumunan, keramaian orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata saya ada iman kok ya, bilang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, kita punya iman. Betul, saya juga punya iman, dan betul kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kekhawatiran yang berlebihan nggak boleh, saudara ya. Jangan sampai jadi paranoid ya. Orang yang paranoid begitu ya, di rumahnya aja cuci tangan bolak-balik, sudah nyentuh ini nyentuh itu, takut seperti kita lihat di video-video meme, prank-prank ya, meme itu, orang mau nyentuh lift
takut, saudara, itu harus takut nanti ada yang itu 4 orang pemanggul peti, boy band pemanggul peti yang lagi ngetren sekarang ini. Nah, itu juga nggak boleh. Tapi juga kita nggak boleh terlalu sembrono dengan mentang-mentang kita, oh kita punya iman ya. Nah itu saudara-saudara lihat di awal-awal pandemi itu banyak yang pendeta yang malah kena itu karena saya lihat itu kelebihan iman ya. Saya beriman, saudara. Saya selalu berkata kepada jemaat dari awal mula pandemik, saya bilang ayo kita sepakati, kita berdoa dan kita perkatakan supaya apa? Supaya di Kota Bontang tidak ada orang meninggal karena COVID, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan menjaga ini, Tuhan menjawab doa kami, Tuhan menjaga perkataan kami sehingga sampai hari ini tidak ada pasien meninggal karena COVID. Dan saya juga berdoa sepakati dengan jemaat dan kita perkatakan bahwa selepas Juni tidak ada penderita COVID di Kota Bontang ya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita boleh beriman tapi juga kita harus berjaga-jaga, berwaspada karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kepada kita untuk melakukan hal itu, saudara. Nah, buat saya penjagaan yang paling terpenting itu ya, penjagaan paling terpenting itu ya, tentu saya nggak usah ngajar saudara bagaimana menjaga hidup saudara, hati saudara ya. Sudah berapa hari kita sudah perbincangkan itu, bagaimana menjaga hati kita. Hari ini di dalam perikop yang kita baca ini satu hal yang menarik buat saya adalah bahwa kalau Tuhan kita mendapati kita berjaga-jaga, saudara ya, tidaklah katakan pinggangmu tetap terikat, selalu siap sedia untuk melayani dan pelitamu tetap menyala ya. Nah, jadi kalau rumah terus dalam keadaan terang, Tuhan yang pergi dari pesta adalah rumahnya terang, saudara ya. Dia akan datang dengan sukacita melihat pelayannya siap melayani dia, dan luar biasa di situ katakan justru Tuannya lah yang akan melayani mereka, Tuannya yang akan melayani hamba-hamba ya. Jadi kita bersyukur nih ya, Tuhan kita itu luar biasa baik. Kalau kita menjaga hidup kita, sudah menjaga hidup saudara, sudah siapkan hati sedia selalu untuk hidup, untuk menjadi terang, menjadi berkat, hidup untuk melayani, saudara selalu siap sedia untuk lakukan itu. Saudara kan lihat bagaimana Tuhan melayani saudara, bagaimana Yesus melayani hidup saudara, bagaimana Yesus memberkati hidup saudara. Dan saudara akan merasakan betapa hidup di dalam Yesus itu hidup yang luar biasa menyenangkan, hidup yang luar biasa enak, hidup yang luar biasa tanpa keraguan, tanpa ketakutan, tanpa kebimbangan, tanpa kekhawatiran, saudara-saudara. Biarpun kayak saya ini ompong gitu ya, tapi saya tidak pernah kehilangan sukacita saya, puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan terus menjaga, memelihara kami di dalam masa pandemik ini. Ada meme itu waktu itu saya lihat tuh ya, ada nggak tahu di mana ada seminar, pendeta menerangkan karena jemaat kehilangan pekerjaan, jemaat kehilangan mata pencarian ya, untuk akibatnya gereja pun kehilangan persembahan. Lalu di situ katakan, disimpulkan bahwa wah itu apa ya, kepalangan atau apa, gerejanya kehilangan persembahan, kehilangan pendapatan, saudara ya. Tapi buat saya itu nggak berlaku, dalam arti ya benar bahwa mungkin persepuluhannya berkurang, persembahan ya enggak, karena nggak ada ibadahnya loh ya loh. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan terus memelihara saya dengan luar biasa, saudara. Tuhan mencukupkan berkat-berkat kami hingga di masa pandemi ini sudah 3 bulan ini kita masih bisa saya tetap, oleh karena kemurahan Tuhan ya, Tuhan membawa orang-orang untuk mendukung pelayanan saya, sehingga kita masih tetap bisa membagikan sembako. Sebentar mau membagikan sembako untuk jemaat ya, untuk tetangga-tetangga, saudara. Dan saya katakan itu murni ya, artinya kita tidak memakai uang kas gereja saya tidak memakai uang kas gereja untuk lakukan itu. Itulah saya melihat bagaimana cara Tuhan untuk terus memelihara kehidupan kita, cara Tuhan untuk memelihara kehidupan saya. Tuhan justru, saya katakan Tuhanlah yang melayani saya. Bukan saya yang melayani Tuhan, tapi Tuhan yang melayani saya. Ketika kita selalu siapkan hati kita, selalu kita siap sedia kapanpun kita melayani Tuhan, melayani sesama kita, terus memberkati orang-orang lain, kita sediakan hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan, maka Tuhan akan terus mencurahkan berkat-Nya dan membuat saluran itu tetap lancar dalam hidup kita. Itu yang saya lihat di dalam hidup saya. Jadi saya inginkan, saya rindukan itu terjadi dalam hidup saudara. Mari kita hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Mari kita terus berjaga-jaga
berdoa, berwaspada. Siapkan hati, siapkan hidup saudara untuk melayani Tuhan. Kapanpun Tuhan butuhkan kita, kapanpun orang-orang membutuhkan pelayanan kita. Siap atau baik atau tidak baik waktunya, kita selalu siap untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, salam sejahtera, jaga kesehatan masing-masing.